Selamat pagi dan selamat datang teman-teman mahasiswa di Perpustakaan Unisula, tepatnya di lantai 3. Pagi hari ini, terima kasih sekali sudah bisa datang. Kita akan membahas mengenai perpindahan ibu kota negara. Sebenarnya tema ini kenapa ada sih? Karena menurut kami dari Duta Perpustakaan, tema ini masih layak untuk diperbincangkan kembali dan juga merupakan program pertama dari Duta Perpustakaan yang bernama Diknaya atau diskusi ilmiah galang nalar dan karya yang bertujuan untuk melatih kita berpikir kritis dan menciptakan budaya komunikasi ilmiah di lingkungan Civitas Akademika Unisula. Dan pastinya diskusi kita tidak sendirian di sini karena sudah ada yang sangat spesial yang mau dan berkenan untuk hadir membersamai kami untuk meninjau hasil diskusi kita dan juga memberikan insight-insight yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita untuk mengetahui sebenarnya tema ini bagus atau tidak untuk diangkat dan cara berpikir kritisnya teman-teman sudah benar atau belum. Selamat datang kami ucapkan untuk Ibu Mila dari jurusan Perencanaan Rumah dan Tata Kota ya Ibu ya, dari Fakultas Teknik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Ya, teman-teman langsung saja kita ke materi. Pertama, pindahan ibu kota negara, solusi baru atau justru menjadi masalah baru. Next, Mas. Oke, sebenarnya ide pemindahan IKN itu sudah lama, sudah dari zaman Bapak Soekarno. Cuman memang baru terrealisasi itu zamannya Bapak Jokowi. Jadi ketika teman-teman tahu nih berita ini, itu tidak semena-mena Pak Jokowi tidak punya ide nih, ayo pindah ibu kota negara, tidak. Itu justru sudah ada zaman dulu gitu kan. Lanjut Mas. Nah, kenapa hal ini hadir dan menjadi suatu kebijakan baru di eranya Pak Jokowi? Karena para pemerintah berpendapat bahwa terdapat banyak sekali urgensi. Kenapa ini ibu kota ini harus pindah? Yang pertama adalah mengenai tantangan masa depan. Karena tantangan masa depan menuntut adanya suatu industri baru atau ekonomi baru yang jika itu nanti masih di Jakarta maka akan tercampur aduk ekonomi sama pemerintahan, makanya harus ada pemisahan gitu. Kemudian ada lagi mengenai kondisi Jakarta yang sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Kenapa? Karena dari tanah itu sudah mengalami penurunan dan juga sering banjir juga. Dan beberapa alasan juga sudah disertakan di jurnal yang saya kirim ya. Dan itu juga jadi bahasan teman-teman, jadi landasan argumen teman-teman untuk dibahas diskusi kali ini. Kemudian yang ketiga, ya adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Seperti yang kita tahu, ekonomi tidak merata. Jakarta turun, jumlah penduduknya sampai buahnya banget kan. Sedangkan di Kalimantan, di Papua masih sedikit banyak. Hal ini juga nantinya akan terjadi pemerataan ekonomi jika ibu kota negara dipindah. Next Mas. Ya, diskusi kali ini ada mekanisme nanti saya terangkan sebentar. Kemudian juga nanti ada alurnya kayak gimana dan porsinya apa. Oke, tim pro sebelah kanan saya Ali Midi. Oke. Pembicara pertamanya siapa? Oke. Ragil Ratufa. Pembicara keduanya Cika. Pembicara ketiganya Nuzulia ya. Oke, untuk tim pro. Untuk tim kotanya pembicara pertama Wahyu Datus ya. Pembicara keduanya Puput. Pembicara ketiganya Zira. Oke. Sebenarnya gimana sih cara buat argumen gitu kan? Sebenarnya gampang teman-teman. Argumen sebetulnya ada arah. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Untuk tim pro pembicara pertama dan juga tim kontra ya, kita bisa mendefinisikan kata kunci dari mosi gitu kan. Atau mungkin pemindahan ibu kota nih. Nah, didefinisikan ibu kota itu seperti apa sih kayak gitu kan? Kenapa harus ada perpindahan ibu kota? Kenapa dan segala macam. Kemudian ada 110 itu kondisi masyarakat di era sekarang. Adanya perpindahan ibu kota kayak gitu. Kemudian ada tujuan tim. Berarti untuk tim pro tujuannya memang memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Argumennya nanti di next slide. Dan juga ada trade off. Trade off itu mencegah argumen lawan dulu. Misal argumen lawan mau bilang bahwa Kalimantan tidak menjadi suatu kota yang cocok untuk jadi ibu kota negara. Nah nanti sebelum tim kontra bilang seperti itu udah menyangka dulu. Tidak, karena Kalimantan justru bisa menjadi kota yang sangat
sangat cocok untuk jadi ibu kota negara. Kenapa? Nah, kayak gitu ya. Itu namanya trade-off. Itu pun sama nanti pembicara pertama di tim kontrak. Untuk yang kedua, singkatnya nanti membuat sanggahan pada tim pembicara pertama, jadinya nanti argumen. Pembicara ketiga sanggahan sama, terus nanti mengkaitkan mana sih yang lebih baik, apakah tidak atau tidak, dan juga kesimpulan dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga, gitu ya. Dan menegaskan kembali bahwa ya kita setuju bahwa ibu kota negara layak untuk berpindah ke Kalimantan, gitu. Next slide. Nah, how to make logic argument. Yang pertama ini adalah judul argumen, judulnya apa gitu. Reason, alasannya kayak gimana. Terus evidence, buktinya apa. Terus ketiga ada link back, statement kembali untuk menegaskan argumen teman-teman semua. Oke, lanjut. Oke, this time to start the discussion. Oke, posisinya adalah sama seperti slide yang kedua tadi, pemindahan ibu kota negara, solusi baru atau masalah baru. Oke, teman-teman sudah siap? Sudah? Pembicara pertama sudah dari tim Pro? Baik, teman-teman semua, kita akan sambut. Santai saja ya, santai saja. Pembicara pertama dari tim Pro, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Pro. Di sini ada saya sendiri, pembicara pertama yaitu Raja Nuzul Sofa. Dan di sebelah kiri saya ada pembicara kedua yaitu Razika Zakila yang biasa dipanggil Mbak Cika. Dan sebelah kanan saya ada pembicara ketiga yaitu Mbak Nuzulia Demensa, ya Mbak Nuzulia biasa dipanggilnya ya. Mungkin di sini saya akan memulai sebagai pembicara pertama. Argumen yang akan saya berikan yaitu yang pertama, mengapa ibu kota negara Indonesia kita kan tim Pro ya, jadi kenapa harus dipindahkan seperti itu. Indonesia itu kan udah ikonik dengan Jakarta seperti itu, dan Jakarta itu menjadi ibu kota itu sudah dari pertama kali Indonesia merdeka itu ada di Jakarta. Terus ada juga pertama itu kita harus menghadapi tantangan kan masa depan, jadi kita berpikir itu jangka panjang. Karena Jakarta juga udah terjadi banyak urgensi yang dimana kita harus memikir untuk jangka panjang. Yang pertama mungkin urgensinya itu ada tantangan masa depan transformasi ekonomi. Nah itu tuh sesuai dengan visi Indonesia pada tahun 2045 mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata pada kawasan di timur Indonesia. Terus kondisi objektif Jakarta juga yang saat ini udah menjadi tidak cocok kembali untuk menjadi ibu kota negara. Karena yang pertama mungkin padatnya penduduk di Jakarta itu udah padat banget penduduknya. Terus yang kedua ada kemacetan yang udah terjadi di mana-mana, serta polusi juga kan. Terus yang ketiga juga ekonomi yang tidak merata tadi, sehingga Indonesia itu kan udah Jokowi itu udah menetapkan untuk pindah ibu kota itu baru-baru ini 2019. Tapi yang seperti tadi yang dibilang bahwasannya rencana itu tuh udah ada sejak zamannya Soekarno pada tahun 1952. Nah, mayoritas dari pendapat-pendapat dan pendapat-pendapat para masyarakat Indonesia itu juga sudah ada apa ya? Sudah ada hasil voting. 45% itu setuju, 34% tidak setuju, dan 21% itu biasa aja netral. Jadi itu tidak setuju atau tidak setuju seperti itu. Jadi lebih banyak itu dominan ke yang setuju. Mengapa Kalimantan yang dipilih oleh Jokowi? Mungkin seperti yang saya bilang tadi, untuk meratakan ekonomi. Biar tidak hanya Jakarta saja yang maju, tetapi Indonesia maju. Seperti visi Indonesia tahun 2045. Dan juga supaya terjadi pemisahan antara ekonomi dan juga pemerintahan, tidak terjadi tergabung dan tidak menjadi satu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan Pak, kami bersalah untuk tim kontra.
Pembicara pertama tim Pro menghabiskan waktu 2 menit 30 detik. Untuk menanggapi argumen dari pembicara pertama, kita sambut pembicara pertama dari tim Kontra. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Wahidatul Sofiana. Di sini saya sebagai pembicara satu ingin menanggapi dari tim Pro tentang pemindahan ibu kota. Jadi menurut kami, apabila ibu kota negara Indonesia itu dipindahkan, itu resiko Kalimantan itu terkenal dengan lahan gambutnya yang besar gitu kan. Dan jadi itu resiko untuk kebakarannya itu sangat tinggi. Apalagi nanti apabila ada perpindahan penduduk dan nanti ada kegiatan yang banyak dilakukan di sana, nanti dikhawatirkan dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan. Lalu resiko yang kedua yaitu dengan adanya perpindahan ibu kota tersebut dan resiko kebakaran hutan yang itu bisa dengan tinggi, itu dapat mengancam ekosistem hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia. Selain itu, untuk perpindahan ibu kota yang bisa dibilang akan dilaksanakan ini, tentunya kita akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan sedangkan utang negara Indonesia pada saat ini saja sudah mencapai 7.050 triliun. Dan untuk mempersiapkan segala infrastruktur yang ada di sana, setidaknya kita memerlukan 501 triliun. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Kontra. Pembicara pertama tim Kontra menghabiskan waktu sekitar 1 menit. Oke, saya ingatkan lagi untuk teman-teman gunakan semaksimal mungkin ya. Karena teman-teman berikan 5 menit menyampaikan argumennya. Oke, 5 menit mungkin bisa kita alasannya. Oke, waktu aja kita sambut pembicara kedua dari tim Pro. Waktu kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, di sini saya melanjutkan saja. Jadi menurut Mbak Wahidatul Sofiana itu kan kalau pemindahan ibu kota negara itu akan merusak resiko hutan Kalimantan dan juga hutannya rusak juga akan merusak ekosistem. Jadi perpindahan ibu kota negara ini bukan suatu hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pasti pemerintah punya alasannya tersendiri, punya persiapannya tersendiri. Dan juga masalah hutan ini sudah pasti dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan perlu kita tahu juga bahwa Kalimantan itu bukan hanya satu pulau. Jadi Kalimantan itu kan luas, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan sebagiannya. Dan juga hutan Kalimantan itu sangat luas. Dan juga pemerintah itu sudah pasti merencanakan mencari lahan yang relevan untuk membangun ibu kota negara yang sesuai dengan standar pemerintahan Indonesia. Dan dengan dipindahkannya ibu kota negara ini juga seperti bukan memulai dari nol, tapi teknologinya yang diperbarui. Jadi kalau seperti Jakarta itu kan sudah padat, dan untuk memulai teknologi yang baru itu sudah kebingungan mencari lahan atau memulainya dari mana. Maka perpindahan ibu kota negara ini ke Kalimantan itu sebagai wujud sebagai perwujudan untuk menghasilkan perkembangan fasilitas dan infrastruktur untuk ibu kota negara yang baru dengan menggunakan smart teknologi, mengedepankan green economy, green energy, dan smart transportation. Seperti itu. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Pro. Pembicara kedua tim Pro menghabiskan waktu sekitar 1 menit 50 detik. Baik, untuk menanggapi pembicara kedua dari tim Pro, kami undang dan beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Puput. Beri tepuk tangan yang meriah.
Iya, pusat-pusat berarti. Full yang ini. Oh iya, enggak. Ya, saya dari tim kontra pembicara 2 akan menyanggah pendapat dari pembicara 2 tim pro. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan 180.000 hektar lahan di Kalimantan, tetapi kita memiliki sekitar 1,5 juta PNS yang nantinya akan dipindahkan di Kalimantan. Apakah nantinya dapat mengatasi peningkatan jumlah penduduk di Kalimantan nantinya yang akan jadi ibu kota di masa depan? Terima kasih. Oke, baik. Sudah apa ada tambahan? Sudah. Beri banyak meriah untuk tim kontra pembicara kedua. Ya. Relax saja ya teman-teman ya, jangan tegang. Mungkin bisa diskusi juga sama teman-teman yang di belakang. Teman-teman yang di belakang feel free ya untuk ini loh, coba argumennya kayak gini. Bebas ya, spill aja yang di depan. Untuk yang cowok-cowok juga sama ya. Spill gak masalah. Oke, apakah sudah siap diskusi? Oke, sekali lagi jangan nervous, santai saja. Pokoknya waktu 5 menit dimaksimalkan semaksimal mungkin. Baik, sudah? Oke, langsung saja kita sambut pembicara terakhir ya. Pembicara ketiga dari tim pro, beri tangan yang meriah. Oke, perkenalkan saya pembicara ketiga dari tim pro. Nama saya Nizumi Dian Melisa. Saya mau menyanggah untuk pembicara kedua tentang perpindahan PNS atau ASN di Jakarta ke Kalimantan. Menurut saya ASN seharusnya memang harus tunduk kepada peraturan pemerintah karena mereka kan disebut juga abdi negara dan juga mereka harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Nah, maka dari itu menurut saya hal itu masih tetap mungkin karena regulasi dan step by step pasti bisa. Oke, untuk memikirkan jangka panjangnya. Oke, tadi dari tim pro dulu. Tadi sudah diucapkan oleh pembicara pertama dan kedua bahwa alasan kami pro bahwa ibu kota negara harus dipindahkan ke Kalimantan. Yang pertama adalah sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045. Lalu yang kedua adalah pemerataan ekonomi. Dan yang ketiga adalah Jakarta sudah tidak cocok lagi karena kepadatan penduduk, kemacetan, dan pemerataan ekonomi. Lalu lingkungannya sering banjir dan terdapat penurunan tanah. Nah, sedangkan tim kontra mengatakan bahwa resiko Kalimantan bisa kebakaran karena terkenal dengan lahan gambutnya. Lalu kebakaran mengancam polusi hewan-hewan langka di sana dan biaya besar yang perlu dikeluarkan sekitar 501 triliun. Nah, untuk kesimpulannya, NKRI telah merdeka sekitar 77 tahun, tinggal besok Agustus
Nah, dan Jakarta menempati bekas ibu kota penjajah yang menjajah selama lebih dari 3 abad. Sebagai simbol kewibawaan negara dan jati diri bangsa saat ini di masa depan, menurut kami Jakarta kurang layak untuk dijadikan pusat pemerintahan, kurang layak untuk dipertahankan. Karena sebagai pemusatan kekuasaan dan pemusatan ekonomi banyak menimbulkan KKN, terus padat penduduk, kemacetan lalu lintas, dan berbagai konflik kepentingan. Lalu setiap tahun juga terlanda banjir dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai. Lalu pemusatan kekuasaan dan kegiatan di ibu kota Jakarta mempunyai resiko tinggi dalam kondisi kritis seperti perang. Ibu kota bisa menjadi sasaran untuk diserang. Lalu yang kedua adalah dengan pemindahan itu kita bisa menghilangkan sentralistik Jawa. Yang ketiga, pembangunan Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Kelebihan dari Kalimantan adalah lokasinya merupakan pusat dari wilayah Nusantara dan lahan masih sangat luas, sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota negara yang sangat ideal. Dan kelemahannya adalah prasarana dan sarana belum memadai. Sebagian besar harus membangun yang baru, berarti biayanya akan mengeluarkan biaya lebih mahal. Oke, dan kelemahan lainnya adalah penyediaan air bersih, kebakaran hutan, banjir, dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan pertimbangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, beri orang yang benar ya untuk bicara ketiga tim pro. Oke, gimana rasanya? Baik, apakah sudah siap bicara ketiga tim kontra? Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu semuanya. Oke. Ya, sudah? Sudah tarik nafasnya? Oke. Baik teman-teman, untuk menutup jalannya debat kita pada pagi hari ini, please welcome our last speaker from tim kontra. Berhadapan yang meriah. Oke, baik, saya di sini Rizka Rizal sebagai Zira sebagai penutup pembicara di grup kontra tentang pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Seperti tadi yang saudara Cika katakan bahwa pemindahan ibu kota itu bukan masalah yang sepele, tidak semudah membalikan telapak tangan. Berarti kan masalah ini pelik. Kenapa tidak melibatkan? Berarti butuh pelibatan rakyat di dalamnya. Dan kenapa pemindahan ibu kota ini tidak dilakukan pemungutan suara dari rakyat seperti pemilu untuk presiden, untuk gubernur? Kenapa pemindahan ibu kota yang sangat penting ini yang akan menjadi masa depan Indonesia ke depannya tidak melibatkan rakyat, tidak melibatkan pendapat rakyat? Untuk survei sendiri tadi saya cari itu hanya sebatas tentang penyebaran kuesioner Google Form yang tentang pemindahan ibu kota apakah sudah atau tidak. Bukankah itu tidak relevan? Mengapa tidak diadakan kepada pemerintah? Mengapa tidak diadakan pemungutan suara untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan? Lalu apakah pemerintah bisa memberikan kepastian kesuksesan pembangunan ibu kota di Kalimantan seperti minimalnya smart city seperti Jakarta? Karena sudah terjadi di Myanmar ambisi dari para pemerintah untuk memindahkan ibu kota yang terkesan terburu-buru. Ibu kotanya menjadi terlantar dan masyarakat pun tidak ingin pindah ke kota tersebut karena pemerintah membangunnya dengan asumsi rakyat untuk mewaspadai gerakan pro demokrasi yang saat ini semakin berkembang dan beberapa UU saat ini semakin menekan rakyat dengan berbagai ancamannya untuk bungkam. Bukankah itu relevan di Indonesia saat ini? Berkomentar tentang presiden akan terjerat pasal yang kalian ketahui, pasal karet dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa kita membangun negara baru, ke ibu kota negara baru jika hutang negara bahkan belum 20% terlunasi? Apakah kita akan menyalurkan, mewariskan hutang-hutang negara ke generasi Indonesia ke depannya? Kan tidak.
Lalu, pemindahan ibu kota secara tidak langsung mengkonfirmasi kegagalan Presiden Jokowi dalam janji kampanyenya untuk mengatasi segala keruwetan di dalam Jakarta. Itu sendiri baik dari segi banjir, macet, dan lain-lain yang tadi sudah dibawa dari tim pro. Dan pemerintah terkesan ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Jakarta. Dan jika tidak pun, Jakarta belum tentu persoalan dan permasalahan di dalamnya dapat terselesaikan. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan yang meriah yang bisa tim kontra, pada ketiga tim kontra bisa waktu sekitar 3 menit. Cek. Jadi paling lama. Terima kasih. Ya, paling lama. Ya, terima kasih atas diskusi yang seru sekali teman-teman. Untuk menjadi tinjauan kita kembali dan bagaimana sih pandangan dari Ibu Kota kami perencanaan wilayah dan tata kota mengenai pemindahan ibu kota negara ini, bukan untuk memenangkan salah satu tim, tapi untuk diskusi lagi, untuk jadi pembelajaran kita lagi dalam mengenai tema diskusi ini. Ibu Mila, oke. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ini ya, sebenarnya saya bantu PUPR gitu ya, dan lingkungan khususnya di ibu kota negara. Jadi saya sudah ke ke Balikpapan, terus kemudian ke Penajam, PPU begitu, dan sudah melihat kondisi lapangan dari ibu kota negara. Banyak yang membahas tentang sebenarnya lahan yang ada di sana itu bukan seperti di sini. Lahannya itu sama sekali lahan yang berkontur dengan kontur yang sangat curam ya. Jadi itu sampai dengan 40% ke bawah, kemudian dan sebagainya. Kemudian di sana juga sudah mulai banyak sekali maklar-maklar yang mau menjual tanahnya. Jadi saya sebenarnya pada satu sisi mungkin juga tidak setuju gitu ya pemindahan ibu kota negara. Tapi saya bantu gitu, saya bantu PUPR, kemudian juga mencoba masukkan hal-hal yang penting sehingga kalaupun harus dipindah memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Jadi pertama benar bahwa air itu menjadi masalah penting di BPU Utara yang isu. Nah ini yang belum banyak dibahas teman-teman di mana ya? Yang pro yang mana sini ya? Sebenarnya kalau tadi jawabannya ekosistem itu sebenarnya harusnya dilihat bahwa visinya adalah forest city ya. Jadi itu sudah mulai forest city itu adalah bagaimana agar ibu kota yang kita buat itu benar-benar kemudian juga mempertimbangkan bahwa tidak menghabiskan hutan. Bahkan pada saat kami menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan itu kita hanya boleh cut and fill itu sangat kecil, jadi semuanya berkontur. Dan satu lagi bahwa ini tadi juga tidak dibahas teman-teman kontra, bagaimana dengan kenaikan suhu gitu, itu tidak ada yang bahas. Tapi di dalam pada saat kita juga mendesain itu salah satu ukurannya, jadi di sana juga ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Itu Key Performance Indicatornya kita sampai berapa ya? Sampai ada 24 atau berapa gitu. Nah salah satunya adalah bahwa dengan membangun kita juga harus menurunkan suhu sampai 2 derajat. Itu harus menurunkan, bukan menaikkan suhu. Nah bagaimana? Jadi artinya bahwa tadi disampaikan apakah smart city, misalnya green city, kemudian green building, kemudian juga smart transportation, itu benar-benar sudah diusahakan semaksimal mungkin. Nah memang masalahnya di teman kontra itu tidak banyak membaca juga bahwa tanah ini adalah tanah milik PT ICI yang itu kemudian bukanlah tanah yang kemudian bebas begitu. Jadi sebenarnya kalau bicaranya dari sudut pandang oligarki itu mungkin akan sangat baik, karena siapa sih yang bermain di oligarki terkait dengan tanah yang ada di sana. Hanya memang mungkin itu yang bisa bahas teman-teman dari Fakultas Hukum ya, karena akan lebih banyak terkait bahwa yang diuntungkan dengan adanya IKN itu sebenarnya adalah teman-teman yang mempunyai tanah di PT ICI itu sendiri gitu. Karena kan
pada satu sisi sekarang sih masih ada penggunaan karet ya, di sana karet ya. Nah, pada satu sisi kan tanah itu makin lama makin akan sulit ditanami, sehingga kalau sulit ditanami ya paling bisa ya akan dibangun begitu. Kemudian selain itu juga kalau dari sisi geologi, nah tanah di sana itu ya ini kebetulan tidak ada teman-teman dari geologi ya, jadi tanahnya itu ada sesar, kemudian ada kerik dan sebagainya. Nah itu semua sudah kita usahakan dengan model-model pembangunan yang memang benar-benar ramah lingkungan. Tapi ya tadi bahwa memang pembangunan ini butuh biayanya tidak sedikit, itu pasti. Nah itu kemudian dari mana harus didapatkan dan sebagainya, apakah juga mengutang kembali dan sebagainya, atau ada cara-cara lain yang mungkin harus dilakukan. Jadi kalau satu sisi satu lagi yang juga saya agak komplain pada saat itu adalah bahwa ada masyarakat adat, dan sama sekali masyarakat adat itu bolak-balik kita berusaha masukkan masyarakat adat itu, dan sampai dengan keluarnya Perpres masyarakat adat itu tadi disampaikan harus ada namanya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan kota. Nah itu yang kelihatannya juga sangat kurang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan partisipasi masyarakat, khususnya adalah masyarakat adat. Walaupun di dalam kawasan IKN itu memang tidak ada masyarakat adat, tapi karena ibu kota negara itu punya luasan itu hampir sekitar 6.500 hektar, tapi kan yang paling luas. Kemudian kami merencanakan hanya yang bagian dalam itu sekitar 200 dan 300, sekitar 500 hektar. Jadi kawasan pemerintahan, kawasan inti pusat pemerintahan, pertama untuk pembangunan perumahan ASN, yang kedua untuk pembangunan perkantoran yang ada di sana. Nah itu sebagian kecil dari yang 6.500. Nah itu yang ada di IKN. Jadi artinya sebenarnya masih banyak yang bisa digali terkait dengan IKN ini ya, karena pasti akan ada pro dan kontra seperti itu. Tapi mungkin ya sudah lumayan baik lah, tapi mungkin harus dipertajam lagi dengan data-data, karena kalau tidak ada data kayaknya kita nanti jadinya kayak debatable gitu, tidak ada ya oke lah, tidak masalah, tapi kedepannya mungkin data-data itu sangat dibutuhkan. Misalnya kalau kontra ya benar-benar kontra gitu, jangan ya sudah kontra, mau apapun ya saya tetap kontra, ya ambillah dari sudut-sudut yang memang kemudian sangat kontra. Misalnya tadi air bersih, bagaimana menghitung air bersih, bagaimana mendapatkan air bersih, apakah Sungai Sepaku bisa mencukupi kebutuhan air bersih misalnya 2045. Memang di awal 2024 kita hanya memindahkan ASN itu sekitar 28.000, ASN itu cuma 28.000, nanti di 2045 baru kemudian sampai dengan mungkin 1,5 juta. Tapi kan itu harus dihitung juga, daya dukung dan daya tampung bagaimana, apakah sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan, untuk misalnya 28.000 lah 2024, dari mana airnya, apakah Sepaku cukup misalnya seperti itu. Sungai Sepaku kalau tidak cukup bagaimana, nah itu yang harus mungkin banyak yang disampaikan. Nah kemudian kalau bicara tentang Jakarta juga memang benar bahwa perlu pemerataan. Nah kemacetan, jadi saya pikir kalau kita mengatakan kemacetan saja mungkin kita harus memberikan juga data-data yang sangat valid. Misalnya berapa sih tingkat kemacetan Jakarta sekarang, atau bencana itu kan sudah bisa kita lihat tiap hari, mungkin tiap tahun banjir, kemudian disampaikan penurunan muka tanah dan subsiden. Dan kemarin terakhir jadi mungkin bisa dengar berita bahwa bagaimana buruknya udara di Jakarta karena banyaknya bermotor ataupun industri yang ada di sana. Nah itu kan sebenarnya sudah mengancam penduduk yang ada di sana. Nah itu juga harus dibaca dengan jeli begitu kira-kira. Itu aja kira-kira. Baik, terima kasih Bu Lila. Beri pertanyaan yang berikan teman-teman. Ya, namanya semoga yang disampaikan oleh Ibu Lila dapat menjadi bahan kita untuk semakin lebih dalam ketika ingin mengutarakan suatu pendapat kita ataupun untuk menggali informasi, karena ini hubungannya dengan juga literasi digital. Ya, Ibu Lila terima kasih sekali lagi. Dan ya, tadi ada yang menarik mengenai pendapatnya mengenai histori dari Jakarta ini sendiri. Kalau menurut Ibu Mila, apakah dengan perpindahan ibu kota negara ini, maka apakah Kalimantan cukup mendampingi Jakarta ya dalam bidang histori sebagai ibu kota yang melahirkan Indonesia gitu? Sebenarnya
kalau bercerita tentang histori, memang Jakarta punya sejarah ya. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa juga Kalimantan itu juga punya sejarah, hanya mungkin memang tidak seperti karena dia tidak di apa namanya dijajah Belanda ya. Dia tidak dijajah oleh Belanda. Mungkin cerita-cerita kolonialnya tidak sebanyak dengan Jakarta ataupun Semarang, tapi artinya dia tetap punya sejarah, sejarahnya Kalimantan yang kemudian menjadi representasi Indonesia yang kemudian harus juga didorong untuk dikenal dan diketahui oleh banyak orang gitu, sehingga itu yang harus disampaikan. Baik, terima kasih Bella. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya kira-kira? Bebas dari peserta diskusi atau dari audiens, silahkan. Mumpung ada Ibu Mila. Sudah cukup? Cukup? Beneran nanti install. Berarti kan Ibu Mila sempat ke Kalimantan ya Bu ya? Saya baru tahu. Ya, kita itu tahun jadi itu kan kegiatan dari Kementerian PUPR jadi membangun. Jadi memang sekarang kan sedang dibangun dan ini sedang dilakukan konstruksi gitu ya. Jadi sedang dilakukan konstruksi, mau tidak mau, suka tidak suka kelihatannya ya. Jika ini tetap tidak selama Jokowi masih menjadi presiden ya, kemudian apakah kemudian dia berganti tidak jadi presiden, saya tidak bisa menyampaikan itu, tapi selama beliau masih menjadi presiden dan dia tetap akan ada pemindahan ibu kota daerah ke Kalimantan seperti itu. Karena ini kita pada saat membuat itu berbarengan, jadi berbarengan dengan konstruksinya, jadi perencanaan sekaligus dengan konstruksi, bahkan kemudian sudah banyak sekali walaupun yang disampaikan ada beberapa investor yang kemudian keluar dan sebagainya, tapi ada beberapa investor yang kemudian juga kami harus mendampingi PUPR untuk kemudian bertemu dengan investor terkait dengan pengadaan perumahan dan sebagainya. Terima kasih Bu Mila sekali lagi. Teman-teman untuk yang terakhir beri tepuk tangan buat kita semua. Oh, ada yang mau tanya Ibu? Silakan. Saya mau tanya, kan kata Ibu sudah dibangun konstruksinya kan? Mohon maaf nih, dananya dari mana? Dananya itu ya, karena kan tadi disampaikan bahwa ada investor ya, jadi ada investor, tidak kemungkinan yang bisa begini. Kalau kita bicara tentang pendanaan, pembiayaan pembangunan, itu modelnya banyak Mbak. Modelnya tidak semua diambilkan dari pemerintah. Ada yang namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, itu diambilkan dari BUMN dan sebagainya. Kemudian ada juga yang diambilkan dari luar negeri, misalnya dari investor-investor luar. Jadi memang tidak semua kemudian itu ada yang bisa di KPBU kan, misalnya infrastruktur itu kemudian bisa tidak harus menggunakan dana-dana yang dari pemerintah sendiri, tapi bekerja sama dengan beberapa pihak begitu, jadi seperti itu. Tidak semuanya gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan Pak? Ada? Cukup? Baik, akhirnya program Dimnaya kita sudah berakhir sampai di sini. Terima kasih sekali kepada teman-teman delegasi dari masing-masing jurusan. Terima kasih kembali Bu Mila. Semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat buat kita, bukan hanya mengenai masalah perbedaan kebudayaan negara, tapi bagaimana kita menanggapi suatu isu itu dengan literasi digital yang bagus. Mungkin bisa dengan membaca berbagai buku karena sudah ada landasan akademiknya dan juga pastinya lebih valid. Ya, dan semoga harapannya setelah ini teman-teman bisa lancar UASnya, amin, dan sering-sering berkunjung ke perpustakaan ya. Ya, dan selanjutnya adalah serah terima dokumentasi, bukan dokumentasi ya, kenang-kenangan dari perpustakaan kepada para peserta diskusi. Untuk yang pertama, kenang-kenangan dari tim perpustakaan untuk tim pro. Silakan bisa maju ke depan. Iya. Oke. Nanti juga dapat sertifikat ya teman-teman ya, telah menyusul. Oke. Wah, kira-kira apa ya itu ya? Ya berarti kan mungkin mau membantu untuk
menyerahkan kenang-kenangan. Dan Umi silakan Umi. Mas Walas persiapkan kameranya. Baik, terima kasih. Foto dulu nih, Tika. Foto dulu Tika. Full lagi. Baik, pakai kamera. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya penyerahan kenang-kenangan untuk silakan. Betul, dari dulu ya. Baik, tim pro silakan untuk maju ke depan. Ibu Mila, kami haturkan tempat ibu untuk foto bersama di tengah, ibu di tengah yang bersama. Ya, bisa. Alat. Sudah, terima kasih ibu teman-teman. Jangan kembali dulu, kita foto dulu sama teman-teman audiens. Silakan untuk maju kita foto bareng. Nanti jangan lupa tag di episode library ya, dan supaya di repost. Silakan. Nah, buat auranya kelihatan. Jangan lupa tag UPT Ursula Library ya, supaya di repost ya. Oke, jangan tag aja, di follow juga, di like juga. Silakan. Oh, siap. Yakin ada cekam. Mbak Nisa,
Ikut foto Mbak? Oke, Pak Kansel silakan Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mau ganti gaya atau bebas? Oke, 1, 2, 3. Enggak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya bebas teman-teman, terakhir boleh terserah nih gayanya apa ya? Gini gitu atau apa? Ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih alhamdulillah, semoga bermanfaat. See you on another event. Dan teman-teman Live Lover yang belum ke perpustakaan dan sampai sekarang masih menonton streaming di YouTube, bisa nanti ikut di program-program perpustakaan berikutnya di perpustakaan Unisula, pastinya di kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Akhir kata, saya Nurafi, Duta Perpustakaan Unisula, pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat banyak salah kata dan juga salah perbuatan. Semoga teman-teman enjoy dan dapat menikmati event-event berikutnya di Instagram maupun di YouTube Perpustakaan Unisula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.